Saudara, berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran COVID-19 yang begitu masif. Berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah itu mulai dari penyuluhan dan kebiasaan hidup era normal baru yang menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer dan memakai masker serta menjaga jarak. Kendati terus disosialisasikan, kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang melanggar dan mengabaikan protokol kesehatan, walaupun sudah diberikan sanksi seperti denda dan juga sanksi sosial. Hal itu juga belum dapat membuat publik jera. Sejauh mana efektivitas sanksi yang diberikan ke warga dalam menekan sebaran COVID-19? Saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Advokasi Rakyat untuk Nusantara Arun yang juga praktisi hukum Bob Hasan. Selamat sore, Pak Bob. Selamat sore. Ya, Pak Bob. Bagaimana Arun menilai kinerja pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini, Pak? Ya. Bahwa di saat sekarang ini, bahwa ternyata memang resiko terhadap virus COVID-19 ini sangat masif ya dan meningkat. Dan ini tentu menjadi satu bagaimana cara sikap daripada pemerintah. Nah, jadi kami dari Ormas Arun melihat bahwa sikap maupun penerapan hukum atau tatanan ya, ini harus dimulai daripada memberikan satu pemahaman ya. Artinya jangan juga selalu hanya konteksnya tentang korban begitu banyak atau keadaan semakin besar, semakin meningkat yang terjangkit dan bahkan angka kematian semakin besar. Itu saya pikir itu bagian daripada bagaimana kita lebih menerapkan hukum tadi. Mengapa saya katakan adanya penerapan hukum ya? Karena bagaimana proses protokol kesehatan ini bisa berjalan, ini kan sebenarnya tatanan yang mengalami satu pergeseran yang awalnya itu memang tidak ada satu resiko virus atau jangkitan virus, namun kemudian tatanan ini harus dibentuk sebagaimana hukum. Jadi tentang cuci tangan, kemudian social distancing atau jaga jarak, kemudian juga menggunakan masker, berkunjung dimanapun dan berada dimanapun, itu merupakan sebuah tatanan atau aturan hukum yang harus disosialisasikan terus-menerus, jangan pernah sampai berhenti. Artinya jangan kita hanya mengarah kepada jumlah peningkatan saja, artinya harus dilanjutkan adanya satu sinergitas antara informasi-informasi tentang zona-zona tertentu terkait dengan COVID, tetapi juga antara kesadaran masyarakat. Jadi bagaimana sih penerapan atau sikap dan tindakan pemerintah dalam menerapkan hukum ini, proses sosialisasinya sama dengan juga ketika kita dulu pernah mengalami bahwa kendaraan roda 2 itu harus menggunakan helm, sekalipun itu adalah penumpangnya. Nah, di situ mulai terjadi satu peningkatan kesadaran hukum itu tadi. Nah, kalau seandainya protokol kesehatan ini mungkin juga adanya sanksi dan sebagainya, itu adalah merupakan satu yang dapat memaksimalkan tentang kesadaran hukum tadi atau kesadaran tatanan pola kehidupan yang baru, di mana yang sebelumnya kita tidak menggunakan masker, atau kalau tadi kendaraan analogi saya tentang kendaraan bermotor penumpangnya tidak menggunakan helm menjadi menggunakan helm, kalau itu adalah ada sanksi hukum, itu boleh diterapkan. Tetapi sekali lagi penerapan sanksi hukum dalam protokol kesehatan ini pun juga harus semasif mungkin, ya kan? Artinya apa? Setiap orang itu di luar itu wajib, mau keluar dari rumah 5 meter ataupun berada di dalam rumah sekalipun, itu wajib seharusnya menggunakan masker. Wajib, dan di mana setiap rumah itu harus menyediakan cuci tangan walaupun dengan alat yang sederhana dan sebagainya. Dan saya pikir itu adalah hal-hal yang akhirnya sebagai protokol kesehatan bisa dinyatakan pemerintah sukses menerapkan hukum. Karena apa? Karena tatanan kehidupan tadi yang awalnya tidak harus mutlak menggunakan masker dan cuci tangan dan adanya hubungan. Nah, itu artinya maksudnya kedekatan ya, social distancing tadi itu satu sama lain. Nah, itulah suksesnya pemerintah yang mengatasi terhadap bahayanya virus COVID tadi ini. Demikian. Pak Bob, ya, apakah penyuluhan yang telah dilakukan selama ini sudah membuahkan hasil, Pak?
Saya belum melihat secara masif dan sistematis ya. Karena apa? Setiap lingkungan daerah itu sebenarnya ada pengurus RT dan RW ya. Jadi tanggung jawab ini jangan skupnya terlalu skup besar. Jadi kalau kita mau memulai dari tatanan kehidupan masyarakat, kita mulai dari tingkat RT. Artinya RT secara intensif, secara per hari, apa kegiatan-kegiatannya itu tidak harus mesti dilepaskan ke kecamatan atau tingkat kelurahan. Menurut saya tingkat kelurahan itu terlalu luas. Ya terlalu luas, padahal memang lurah itu secara skup RT dan RW pembagiannya tidak terlalu luas. Tetapi sekali lagi untuk virus ini kan tidak memiliki jarak. Maka tatanan kehidupan yang harus diterapkan, jadi prinsipnya begini, pemerintah harus memperhatikan bahwa ini telah terjadi pergeseran tatanan nilai. Artinya, yang awalnya orang tidak wajib menggunakan masker, sekarang jadi wajib. Nah, untuk mengontrol hal seperti ini, orang keluar dari rumah itu baru sampai tingkat RT baru bisa tahu. Nah, sampai hari ini, kita tidak boleh puas, pemerintah tidak boleh puas, ya dengan kondisi bahwa adanya kurang atau agak sedikit angka-angka. Jadi, kita jangan selalu melihat kepada angka-angka. Ya, virus ini tidak lihat jarak, tidak lihat orang ganteng atau orang kaya atau orang miskin. Virus ini masuk terus ya. Oleh karena itu sistematis itu tadi, kalau bisa mau masif itu RT-nya intensifikasinya harus dipertinggi. Apakah itu controlling terhadap warga-warganya, kemudian himbauan-himbauan. Jadi tidak hanya sebatas himbauan-himbauan. Ya, di sini harus ada fasilitas tertentu yang diberikan bukan sampai di tingkat lurah. Untuk biaya, saya pikir sama. Harus tingkat RT. Ya, tingkat RT ini yang menjadi pos yang betul-betul menjadi fokus. Ya, jadi bukan tingkat gubernur yang jadi fokus. Jadi angka-angka itu harus timbul dari RT. RT itu harus ada relation koordinasi setiap per minggu atau per 3 hari ya. Jangan lebih dari 1 minggu, ya kan? Artinya bagaimana keadaan warganya, bagaimana sikap-sikapnya, segala macamnya. Itu harus dinilai. Tapi kalau nilainya dari lurah atau dari kecamatan, banyak yang slip hitungannya. Demikian. Bagi Anda sebagai salah seorang praktisi hukum, bagaimana melihat sanksi hukuman sosial maupun denda senilai Rp100.000 kepada pelanggar protokol kesehatan? Apakah Anda nilai sudah cukup efektif, Pak? Hukum itu sebenarnya, toleransi hukum itu tidak terlalu sulit untuk mendefinisikan atau mengaplikasikan dalam tatanan kehidupan. Sebenarnya hukum itu adalah kebiasaan. Ya. Hukum itu ada sesuatu yang tidak biasa, kemudian ada yang dilanggar ketidakbiasaan itu, maka itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran hukum, gitu loh. Nah, ketidakbiasaan inilah yang harus kita coba, yang artinya tadi kembali, bagaimana pola sosialisasi kita yang masif dan sistematis ini, apapun sanksi yang akan diberikan, jangankan 100.000 ya, 300.000 atau 500.000, hukum ini tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Sekali lagi tadi saya ingatkan, bahwa hukum ini adalah sesuatu kebiasaan. Maka ada langgaran kebiasaan itu atau yang terjadi ketidakbiasaan itulah yang melanggar hukum. Nah, sekarang ini kan kita dalam pola pergeseran nilai tatanan kehidupan, kita dari dulu nggak pernah kebiasaan untuk menggunakan masker. Nah, sekarang harus kita menggunakan masker. Nah, artinya apa? Kita harus pergeseran nilai ini harus ditatan. Bagaimana menatanya? Yaitu dari tingkat RT. Jadi tingkat RT ini diberikan satu sosialisasi, kemungkinan-kemungkinan dan sebagainya, kemudian ada satu koordinasi juga ke tingkat RW atau tingkat atasannya, tingkat kelurahan dan sebagainya. Inilah yang saya maksud, bahwa apapun sanksinya, 100.000 atau 200.000 itu tidak akan ada gunanya. Karena apa? Sosialisasi atau sosial komunike itu sangat menjadi satu panduan sebagai praktis hukum. Saya harus sampaikan bahwa orang itu ingin melanggar hukum atau sadar atau tidak sadar melanggar hukum, itu belum menjadi titik acuan. Karena apa? Kebiasaan orang pakai masker adalah ketidakbiasaan di masa lalu atau masa sebelumnya. Itu pergeseran nilai itu yang harus jadi perhatian. Seperti itu. Baik Pak Bob, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Info COVID-19 terkini. Terima kasih dan selamat sore. Sore, selamat sore.